biasa. Balik lagi kita. Kali ini kita habis pertandingan, habis uji coba. Ya, kita kembali lagi. Sorry mukanya agak tadi ke break sebentar. Bercahaya. Bercahaya karena Donsal habis sholat. Iya. Jadi aura surganya keluar. Surganya. Oke, Bang. Ya. Ini yang menarik. Baru aja KLB. Kita bahas kongres ya. Betul. Lalu kita bicara bagaimana akhirnya seorang Erick Thohir ya menjadi menjadi ketua umum PSSI, ketua umum terpilih, mengalahkan Lanyala Mataliti. Berapa? 64 suara ya? 64-22 ya kalau nggak salah ya. 64-22 kalau nggak salah. Dan itu lumayan jauh ya. Ya jauh. Dan juga kalau gue bilang sih mendingan memang cepat ya. Tapi ada yang menarik, pemilihan waketum 3 kali revisi, Bang. Iya. Yang pertama yang terpilih Pak Menpora sama Yunus Nusi. Lalu kedua Yunus Nusi sama Ratu Tisa. Dan akhirnya Yunus Nusi mengundurkan diri dan akhirnya Menpora sama Ratu Tisa. Kalau ngelihat dari situasinya, sebelum Ratu Tisa masuk menang, itu katanya ada masalah, Bang. Masalahnya katanya pemilihannya itu berlangsung curang. Iya, jadi gini Don ya, kalau gue mungkin sedikit bisa kasih masukan dulu. Bukan masukan ya, apa sih? Pandangan. Enggak pandangan juga sih, informasi. Oke. Jadi sebenarnya pada saat sebelum yang namanya Kongres? Bukan, pendaftaran calon-calon itu. Voters. Itu udah banyak beredar informasi bahwa Pak Erick Thohir itu bakal jadi ketua. Bakal dimenangkan lah. Oke. Informasinya begitu, karena udah desas-desus kan sebelum kejadian kongres ini kan udah ada desas-desus tuh yang katanya maaf nih ya, Pak Yunus Nusi sekjen sama Pak Junior Rahman tuh katanya mereka bikin yang namanya meeting di FX apa segala macam, itu yang ada di YouTube-nya Bung Towel kalau nggak salah ya. Ya, yang nyatanya memang kelihatannya memang ingin mengamankan itu semua Pak Erick Thohir. Kan akhirnya kan sebelum pemilihan sebelum kongres itu kan memang kan Pak Erick Thohir kan menyambangi para pengurus lama kan, ada kan yang di sosial media banyak gitu kan ya, menyambangi para pengurus PSSI yang lama dengan exco-nya, makanya itu semakin santer lah bahwa memang Pak Erick Thohir memang walaupun ada calon-calon lain, dia tetap yang paling diunggulkan lah, karena mungkin juga ini juga titipan pemerintah atau apa nggak tahu juga lah. Tapi agak seru Bang, karena kita tahu Lanyala lumayan keras sih, walaupun gue nggak tahu ya apakah keras itu emang pengen di PSSI kembali atau sebetulnya biar seru aja gitu. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau gue lihat memang kalau karakter Pak Lanyala emang begitu Don ya. Memang dia orangnya yang tegas dan juga memang dia benar-benar ya, kalau gue pikir sih emang orangnya komitmen ya kalau jadi yang kepilih ya. Namun kan bagaimanapun juga sekarang ini kan sudah terpilih Pak Erick Thohir dan akhirnya juga Pak Lanyala menitipkan bahwa ya minta supaya bersih-bersih, terus juga istilahnya menghancurkan lah mafia bola gitu lah segala macam ya. Betul. Nah kalau gue ngeliatnya begini Don, hasil yang terpilih saat ini pun juga memang banyak desas-desus, juga orang bilang bahwa ini adalah udah settingan pemerintah lah. Iya, betul. Ya kan? Karena ada Pak Janadin Amali juga di situ gitu kan. Nah kalau gue ngeliatnya gini Don, terlepas dari 3 orang ini yang capable sekarang ini memang yang terpilih, menurut gua ya kita patut untuk menunggu nih apa yang akan dilakukan. Itu satu. Yang kedua ya, kalau memang track recordnya orang-orang memang yang dianggap orang-orang bersih yang saat ini memang murni baru di dalam pengurusan PSSI, tentunya akan membawa angin segar lah buat masyarakat sepak bola, karena keinginan orang bola kan orang-orang yang baru semuanya, murni baru. Bahkan juga kayak misalnya Bang IB, Iwan Budianto juga udah nggak mencalonkan lagi, ya kan. Akhirnya mungkin ini memang yang diharapkan bersih-bersih itu terjadi di eranya Pak Erick Thohir lah. Nah, kalau gue begini Don, siapapun dia kita harus dukung. Setuju. Kita harus dukung. Dari pengalaman Pak Erick juga udah punya istilahnya banyak juga pengalaman di olahraga lah ya, segala macam gitu kan. Basket, segala macam, Inter Milan juga. Betul, background juga sebagai seorang menteri, ya kan. Betul. Jadi mungkin juga menurut gue ya kayak masalah perizinan apa segala macam ini mungkin lebih gampang lah ya mengalirnya, karena juga salah satunya kan Pak Erick Thohir juga kan ya orangnya Pak Jokowi lah, kasar kan begitu. Nah, jadi kita tunggu aja bagaimana action dari orang-orang terpilih, terutama juga exco-exco-nya. Dan tadi kita membahas yang Dorsol bilang nih, pada saat
pembukaan yang amplop suara itu agak-agak sedikit lucu dan aneh ya. Mungkin Donsol bisa menjelaskan yang Donsol tahu lah. Kalau gua gini, gua kan nonton video si Jebret Media tuh, si Alvino Hanafi, dia menanyakan ke Ricky Nelson. Nah, Ricky Nelson akhirnya buka bahwasanya karena wawancara Arthur Irawan program Bersikir Diri kagak, wawancara Bapak Sumarji yang jadi esko juga kagak ada statement. Nah, akhirnya dikatakan bahwasanya terjadi kecurangan. Jadi gini, dia dibuka suaranya, misalnya Ratu Tisa, Zainuddin Amali, yang disebut tuh Zainuddin Amali sama si Yunus Nusi misalnya kayak gitu. Jadi yang itu kan komite pemilihan, dan itu sebenarnya ini menarik. Kenapa gue malah bahas ini? Berarti kalau misalnya hitungannya yang pertama itu nggak ada Ratu Tisa, kenapa Ratu Tisa mau disingkirkan? Kalau hitungan gue ya, kenapa Ratu Tisa mau disingkirkan di penghitungan pertama? Siapakah orang di balik Ratu Tisa? Lalu siapakah yang protes pada saat Ratu Tisa nggak naik? Nah, itu menarik tuh Bang, karena ternyata ada mantan pengurus PSSI, Bapak Togar Manahanero, Abang pasti tahu. Tahu lah. Iya. Itu dulu Bapak Togar Manahanero itu dia punya sepupu nikah sama adik gua. Oke. Ya, tapi udah almarhum. Suaminya adik saya udah lumayan lama lah. Jadi kebetulan katanya menurut informasi Bapak Togar Manahanero ini mewakili Persiba, yang notabene Persiba pasti mengarahnya ke Bapak Lanyala gitu. Artinya kan ada kubu-kubuan nih ya kan. Nah, kubu Pak Lanyala dan kubu Pak Erick Thohir misalnya gitu. Atau ada kubu lain lah, kubu ketiga kita nggak tahu. Yang pasti katanya seperti itu. Bahwasanya yang protes tuh dari kubu Lanyala terkait dengan pemilihan wakil ketua umum. Mereka udah kalah di ketua umum, maka mereka pun pasti akan fight dong di wakil ketua umum gitu. Karena wakil ketua umum ini menjadi jabatan seksi Bang. Mengingat desas-desus kabar katanya 2024 akan ada yang mencalonkan jadi wakil presiden, dalam hal ini Erick Thohir. Nah, kalau Erick Thohir naik jadi wakil presiden, tentu wakil yang akan naik. Nah, dengar-dengar berdasarkan statuta katanya itu bukan penghitungan yang paling banyak, katanya yang paling tua katanya, tapi nggak tahu juga ya. Itu nanti perlu dikonfirmasi lagi karena gue cuma dengar dari wartawan aja. Nah, ini menarik banget. Kenapa dibahas siapakah orang di balik Ratu Tisa yang membuat Ratu Tisa mau disingkirkan lah di awal gitu. Karena ini pasti udah pasti tuh Bang, kalau kayak gitu berarti Ratu Tisa ingin disingkirkan kan. Kalau hitungannya seperti itu. Nah, kembali lagi wakil ketua umum akhirnya Yunus Nusi terpilih, tapi tiba-tiba mengundurkan diri. Ini kan drama lagi Bang. Kalau emang mau mengundurkan diri kenapa nggak dari pertama aja sih? Betul. Kenapa harus ada pemilihan? Betul. Sehingga akhirnya banyak desas-desus, bawa banyak pressure juga buat dia nih. Nah, banyak katanya karena memang mau menaikkan Bapak Zainuddin Amali. Dan yang paling tajam sebetulnya beberapa analisa orang-orang itu mengatakan bahwa fungsi Pak Zainuddin Amali adalah nantinya mengamankan PSSI ini. Seperti mengamankan tanda kutip ya, artinya mengamankan dalam arti kata dia yang akan jadi ketua umum PSSI selanjutnya, karena rencananya Erick Thohir yang akan berangkat ke wakil presiden. Nah, itu lagi-lagi ini memang kita nggak bisa menyampingkan bahwa sepak bola ini akan menjadi sarana politik yang seksi. Karena itu tadi, jangankan di pusatnya, di astrof aja kadang-kadang ya pemilik partai atau apapun itu. Ini seru banget untuk dibahas menurut gua. Tapi sekali lagi ini kita menganalisa ya Bang ya, apa yang terjadi karena kita nggak tahu sesungguhnya. Tapi mungkin para penonton juga pastinya bisa ngelihat lah ya kan, pemilihan waketum ini banyak hal yang janggal. Dari soal Ratu Tisha sampai pengunduran Yunus Nusi. Betul sekali. Gue setuju Don ya. Memang cuma di Indonesia mungkin ya. Kalau kita lihat yang namanya organisasi keolahragaan itu dipakai untuk jadi roda roda politik. Iya, betul. Kendaraan politik bagi setiap orang mungkin yang mempunyai ambisi ya. Menjadi ya pejabat-pejabat pemerintah lah. Jadi ya udah deh, gini deh, gue sih nggak peduli. Yang penting mereka benar-benar ngurusinnya dengan baik. Iya, dan yang juga penting itu aja, mau lo pakai sebagai sarana politik, kita yang penting lo ini aja lah ya. Berangkat. Begitu. Tapi yang menarik juga pemilihan Exco. Pemilihan Exco tuh sempat cuma 9 orang masalah.
7 orang yang terpilih termasuk Ibu Vivin. Bu Vivin ini merupakan ya artinya salah satu yang bertahan ya. Ya, tokoh futsal juga. Betul. Karena beliau pernah jadi manajer timnas putri, exco futsal juga kan untuk yang tahun sebelumnya. Betul. Nah, ini ada nama-nama baru, Bang. Ada Eko Setiawan. Iya. Eko Setiawan ini Farmel. Lalu ada Henry Liga 2 ya. Iya, Liga 2, Liga 3. Liga 3. Liga 3. Henry, ya itu yang klubnya punya masalah dulu gitu. Lalu Henry Erawan, lupa gue dari mana. Orang lama Henry Erawan. Ya, lalu Juni Rahman orang lama. Mamet nih Muhammad ini kalau nggak salah dari Liga 2 PDS bukan Delta Sidoarjo ya, PDS Putra Delta Sidoarjo. Rudi Yulianto kalau nggak salah dari Solo, kalau nggak salah dari Jawa Tengah. Sumarji Bayangkara. Bu Vivin CEO ya. mungkin lebih ke DKI ya. Dari DKI Koni ya. juga Asprof DKI. Koni. Peter Tanuri kita tahu dari Bali United. Arya Mahendra gue lupa. Ahmad Riyad yang menjadi sorotan nih karena statement-statementnya yang pada saat menjabat sebagai exco banyak menjadi santapan netizen dan juga media ya. Herul Anwar dan Pak Hasnur Barito juga kembali terpilih ya. Karena beliau, nah ini sebenarnya menarik gini karena beberapa sangat kental dengan klubnya gitu bang, terafiliasi dengan klubnya gitu. Yang gue tahu sih Don, setiap orang yang terpilih menjadi exco itu mereka melepaskan jabatan di klub Don. Enggak, karena Hasnur enggak, dia melepaskan jabatan. Iya sebenarnya kan melepas, gue nggak tahu ya, setahu gue sih enggak karena waktu gue tanyain, waktu jadi pertanyaan juga. Ternyata mereka masih sah-sah aja berada di klub. Dan kalau misalnya mau di cross check juga, Peter Tanuri nggak mungkin ngelepasin Bali United lah. Bukan, artinya gini, melepaskan apa ya, kayak misalnya jabatannya di klub untuk ada di exco, tetaplah mereka misalnya kayak gini, misalnya Tanuri pemilik, oke dia pemilik memang tetap pemilik, tapi dia tidak involve lagi di dalam kepengurusan klub dulu selama dia jadi exco. Seperti begitu, jadi supaya namanya tidak ada kepentingan konflik of interest-nya ya. Betul. Karena dia kan juga salah seorang exco, ya nanti kan pasti konflik of interest-nya sangat kenceng ya. Betul. Hasnur juga. Betul. Yang Fatmel. Yang pasti yang menarik ada beberapa nama hilang, nggak ada. Teddy Cahyono Persib nggak masuk, Hasani Abdul Ghani juga nggak ada. Doni Setiabudi nggak masuk. Doni Setiabudi juga Doni Donsol akan diperhitungkan. Arif Putra Wicaksono juga nggak ada. Ya, ini emang menjadi apa ya? Sebetulnya gini, orang udah seneng bang dengan Benny Erwin juga nggak lolos kan? Benny Erwin juga nggak lolos. Orang udah seneng dengan ketua. Iya. Ya, ini kayak pilihan publik nih bang. Iya. Pilihan netizen, tak selesai di Wakatum rame tuh. Begitu Yunus Nusi masuk. Karena kalau ngeliat dari reaksi netizen itu Yunus Nusi adalah orang yang nggak diharapkan ada. Gitu, kita realistis ya, kita ngelihat di sana, kita kan cuma ngelihat apa yang terjadi aja. Lalu exco ini mungkin lebih apa ya, 50-50 lah. Beberapa nama lama masih ada yang mungkin nama lama tuh nggak ada yang salah. Mungkin kapasitasnya yang beberapa yang nama-nama lama yang masih dipertanyakan oleh netizen gitu, terutama statement-statementnya beliau gitu. Ini yang paling kencang itu ada di Juni Rahman sama Ahmad Riyad. Yang gue lihat kayaknya tidak diminati oleh para netizen. Tapi sekali lagi itu pilihan dari voters. Kita tahu bahwa suara netizen tidak bisa merubah sepak bola Indonesia. Yang bisa merubah hanya suara voters. Tentu ya kita melihatnya untuk kedepannya ya akan seperti apa, kita tunggu aja gebrakan dari Erick Thohir. Kalau lu sendiri gimana melihat exco? Kalau gue sih melihat exco yang terpilih saat ini ya terlebih daripada yang lama-lama yang kembali terpilih ya. Artinya ini memang voter tetap masih memberikan tanggung jawab buat mereka Don. Artinya mungkin ada plus minus, ada juga mungkin suara netizen yang tidak menginginkan, tapi kalau voters menginginkan ya tentunya mereka masih layak bekerja di situ. Betul. Karena kan yang tahu kan di dalam organisasi itu ya voter-voter yang sudah pernah mengetahui track record kerja mereka. Kayak gitu. Benar. Jadi ya inilah memang mungkin yang dikatakan mau bersih-bersih secara total, gue pikir juga nggak mungkin lah. Karena apa? Yang namanya organisasi PSSI ini kan per orang-orang yang memang capable, profesional, dan juga udah mengerti nih. Betul. Udah mengerti jalur organisasi ini. Kalau misalnya memang murni orang-orang baru semua, yang notabene nggak ngerti link up-nya nanti ke FIFA ini segala macam, atau juga hubungan internasional, ya kan ya sangat sulit lah. Ya gue percaya pasti mungkin orang-orang yang masih pantas dan wajar, dan mungkin dari track recordnya juga dianggap bersih ya, bersih,
tidak ada aneh-aneh, pasti akan tetap terpakai sih di PSSI. Yes, itu dia. Itu pandangan dari kita ya terkait Ya. dengan KLB kemarin. Nah, harapannya mudah-mudahan dengan Pak Erick Thohir ini bisa ke futsal gitu. Futsal gimana Bang menurut lo? Jadi maksudnya gini, artinya kan mungkin kan pertama yang kita tahu kan selama ini kan tidak ada harmonisasi nih antara federasi dengan PSSI ya. Nah, kita harapannya sekarang ini ya Pak Erick Thohir ini kan berpulangan sebagai pengusaha juga awalnya. Oke. Pak HT kan juga pengusaha. Yang dimana mungkin mereka dari pengalaman mereka berbisnis mungkin bisa mereka menyatukan visi Yes. untuk bisa membuat futsal lebih bagus lagi. Gitu kan. Banyak suara-suara netizen juga di dalam grup AFP atau Asprof itu yang mengatakan gini, nitip pesan lah ke Bu Vivin, Bu, tolong sampaikan ke PSSI bahwa serahkan saja yang namanya kepengurusan futsal itu murni di federasi supaya AFP juga bisa berjalan normal lagi kayak gitulah. Jadi mungkin memang udah banyak apa ya gembar-gembor mungkin yang orang tahu bahwa memang nggak harmonis sekali antara federasi dengan PSSI. Nah, harapannya Pak HT bisa membuat perubahan yang baru, terserah itu mau tetap di federasi ataupun misalnya yang gosipnya mau ditarik lagi ke PSSI, yang penting futsal berjalan dengan baik gitu aja. Oke, kalau gua kemarin kan gua sempat wawancara Bapak Lanyala Mataliti. Iya. Gue sempat nanyain soal futsal, tapi off cam. Gue tanya, dia ngomong gini, futsal aman, kita tetap sama Pak Haritanu karena kita sudah koordinasi lah terkait dengan itu. Artinya ada orangnya Pak Haritanu yaitu Bapak Sahril katanya gitu. Iya, toh juga Pak Sahril juga kan, Pak Nasution kan juga jadi calon juga ekskos, cuma nggak lolos. Nggak lolos. Nah itu ternyata apakah itu gerbong Lanyala atau mereka main dua kaki kan kita nggak tahu. Mereka tuh maksudnya dari kita bicara gini Bang, ini peta ya Bang ya. Kadang ada yang main dua kaki kan. Ya gua semua Bukannya kadang emang ada dong kalau kongres mah soal ambil sini ambil. Itu dia kanan kiri lah misalnya kayak gitu. Kanan kiri ambil. Tapi kan gue melihatnya gini, sekarang bagaimana nasib futsal nantinya gitu kan. Artinya gini, ada kekhawatiran dari gua bahwasanya akan dirombak. Padahal sebetulnya bukan soal dirombaknya karena futsal terbukti di tangan Haritanu cukup oke menurut gua secara timnasnya, prestasi timnas. Memang kita selalu gembar-gemborkan terkait dengan kualitas kompetisi, bagaimana perbaikan-perbaikan dari kapan tahu lah kita udah ngomong gitu. Ya gua rasa itu yang harus diperbaiki gitu. Tapi kembali lagi kalau memang ada sesuatu yang lebih baik ditawarkan oleh gerbongnya Pak Erick Thohir, ya mungkin akan sangat menarik arah futsal nanti akan kemana. Iya. Kalau gue sih itu gue pribadi ya, gue bukan tipe yang oportunis. Artinya beberapa teman-teman gue merapat ke Erick Thohir sebelum pemilihan, dan beberapa teman-teman wartawan senior juga merapat ke Lanyala, kita tahu gitu. Dan itu akan menjadi waktu itu gue pikir gue nggak akan ada di kubu siapapun. Kenapa? Karena ya gue ngerasa gue bukan tipe yang orang berkubu-kubuan Bang gitu. Gue punya, maksudnya ya gue memposisikan diri gue sebagai orang yang nanti akan dipimpin seperti apa ya. Mudah-mudahan apapun itu, gue mau Erick Thohir sama Haritanu tetap jalan, atau mungkin Erick Thohir punya visi yang berbeda. Karena perlu diketahui, bukan perlu diketahui juga, yang setahu gue gitu, Bu Vivin kan sama Pak Sekjen FFI kan hubungannya kan nggak baik. Dari dulu kan Bu Vivin pernah exco futsal Bang. Iya. Gitu. Nah itu sampai Bu Vivin akhirnya mengundurkan diri. Nah itu menarik sih menurut gua gitu. Karena gimana juga itu akan berpengaruh sama kita Bang. Maksudnya sama insan futsal Bang. Iya. Futsal udah bagus dipegang oleh Haritanu. Bisa lebih baik lagi seharusnya makan. Tapi di satu sisi, apakah Erick Thohir akan kerjasama sama Haritanu, atau ya tadi yang lo bilang bisa gosipnya akan diambil alih. Balik lagi. Jadi buat teman-teman komen ya, seharusnya futsal seperti apa? Iya. Apakah memang ya kita tahu lah bahwa Erick Thohir pun seorang pengusaha yang mungkin juga punya planning untuk futsal gitu, karena futsal salah satu yang bisa dijadikan industri. Iya. Karena prestasinya lebih baik daripada sepak bola. Juga pemilik juga dari salah satu stasiun TV toh. Erick Thohir. Iya dong. Erick Thohir emang apa? Video, grup video. Enggak lah. MTech bukan kan? Ini TV apaan? Erick Thohir. Antv TV juga punya saham doi. Oh, FIFA. Kayak grup FIFA ya. Itu menarik juga sih. Ya artinya dia punya media juga. Jadi gini dong, kalau gue gini dong, nggak apa-apa siapapun yang terpilih, yang penting tujuannya visi misinya bisa berjalan dan juga semuanya bisa lebih baik, itu satu. Yes. Yang kedua,
tetap kita di dalam tour ini tetap akan mengkritisi dalam hal yang positif. Betul. Kalau menurut kita punya pandangan kayaknya gini segala macam, ya kita pasti akan juga bersuara. Betul. Ya kan? Betul. Dan yang pasti kita di sini sebagai kontrol sosial aja. Itulah kenapa gue bilang ke Bang V juga bahwasanya ya kita kan emang cuma kita doang yang berani gitu untuk ngomong-ngomong kayak gini. Tapi ini nggak ada satupun kita berpihak kepada siapapun ya. Gimana juga apa yang sudah pilihan dari Kongres tentu akan sangat menarik kita ikuti babak selanjutnya. Seperti apa PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Iya, dan paling utama ini kita akan tunggu bagaimana reaksi dari Pak Erick Thohir setelah terpilih, yang janjinya Liga 2, Liga 3 akan segera diputar. Betul. Ya itu yang paling utama, karena mungkin banyak sekali ya sekarang ini orang menunggu nasib mereka ini bisa berlanjut atau tidak. Karena apa? Berkaitan dengan masalah periuk nasi orang banyak ini. Betul. Liga 3, Liga 2 itu berapa banyak pemain, berapa banyak pelatih, ya kan, berapa banyak yang namanya bagian perlengkapan tim segala macam. Ya kan, jadi yang jualan jersey. Iya, pokoknya itu semuanya banyak imbas yang akhirnya efeknya buruk lah buat banyak orang. Mudah-mudahan tetap bisa berjalan Liga 2, Liga 3 dan juga kembali Liga 1 bisa normal lagi diputar, bisa kembali ke rumah masing-masing dengan dihadiri penonton. Itu dia. Oke. Bang V jadi komentator terus sepak bola Indonesia. Donsol Bam menjadi Mister Podcast di mana-mana. Bam Bastik. Besok gue diundang podcast. Tuh, bayangkan. Tapi bukan mungkin ngomongin gue as individu. Lu nggak pernah diundang orang podcast yang misalnya jam malam gitu ngomong mengenai seks atau apa gitu? Nah, gue rencananya mau arah ke sana. Gitu ya. Gue akan bikin sendiri. Yang seks tengah malam. Konak. Wih, Komedi Natal. komedi nakal. Lu jangan pada netting dulu ya. Itu konak itu komedi nakal ya. Bukan konak ngaceng. Oke, Don. Oke, Yuk. jangan lupa komentar terkait dengan PSSI dan Futsal Indonesia. Teman-teman tolong bantu subscribe YouTube channel Hewan Harta Barat, juga share video ini juga. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi atau seru-seruan atau hiburan Salah mungkin. Informasinya. Mohon maaf kalau misalnya salah-salah kata. Yang jelas kita di sini nggak ingin menyakiti siapapun. Kalau ada yang tersakiti ya memang hatinya terlalu rapuh. Doi mantap dah. Oke, gue udah di Zola Dan gue Ferran Mr. Putar Barat. Bencrot.